peluang diskrit. Saya Sabrina Nasution. Saya Fauzia Azhara. Saya Tia Mutiara. Saya Eka Regita Siregar. Saya Rizka Aulia. Variabel acak. Variabel acak merupakan fungsi yang memetakan setiap elemen dari ruang sampel hasil percobaan menjadi bilangan real. Variabel acak dinyatakan dalam huruf kapital dan X, Y, atau Z. Dengan nilai dinyatakan dalam huruf kecil yang bersifat acak sesuai sifat dan hasil percobaan yang diwakilinya. Berdasarkan hasil percobaan yang bersesuaian, variabel acak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel kontinu. Pertama, variabel acak diskrit, yaitu variabel acak diskrit adalah variabel yang memiliki nilai-nilai tertentu dari bilangan terbatas atau bilangan cacat tak terbatas. Umumnya variabel acak diskrit ini digunakan pada percobaan yang bersifat mencaca atau membedakan sifat. Kedua, variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang memiliki sembarang nilai pada suatu selang yang kontinu. Variabel ini umumnya digunakan untuk menyajikan hasil pengukuran. Contoh, sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Maka tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Penyelesaian PA sama dengan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Atau 3/6. Yang bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian PB yaitu lebih dari 4, sama dengan 5 dan 6, sama dengan 2/6 yang bisa disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian P A gabung B yaitu ganjil dan lebih dari 4, yaitu 5, atau sama dengan 1/6. Kemudian untuk mencari peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4 itu menggunakan rumus P A gabung B per PA, yaitu 1/6 per 1/2, atau sama dengan 1/3. Distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah sebuah kumpulan atau distribusi probability kemungkinan terjadinya suatu variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit mempunyai kemungkinan yang terbatas atau kemungkinan yang tak terhingga dari nilai yang dapat dihitung dengan menggunakan angka. Misalnya, berapa jumlah siswa yang mendaftar di UIN Sumedang di tahun 2021? Nilai kemungkinan dari variabel acak diskrit selalu bernilai tidak sama dengan 0. Contoh, dilakukan pelemparan 2 dadu dan X adalah jumlah angka dadu yang muncul. Jadi, distribusi probabilitasnya dapat ditulis pada tabel berikut. X2 dengan probability 1/36, 3 dengan probability 2/36, 4 dengan probability 3/36, 5 dengan probability 4/36, 6 dengan probability 5/36, 7 dengan probability 6/36, 8 dengan probability 5/36, 9 dengan probability 4/36, 10 dengan probability 3/36, 11 dengan probability 2/36, dan 12 dengan probability 1/36. Dari tabel di atas diketahui bahwa probabilitas untuk memperoleh jumlah 5 adalah 4/36 atau 1/9. Selanjutnya, distribusi binomial. Disebut pula distribusi Bernoulli yang ditemukan oleh James Bernoulli adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan var random diskrit atau var yang hanya memiliki nilai tertentu, nilainya merupakan bilangan bulat dan asli tidak berbentuk pecahan, yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplementer seperti sukses, gagal, baik, cacat, siang, malam, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri distribusi binomial. Pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti sukses, gagal. Kedua, probabilitas satu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap perubahan. Ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi
atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Dan yang terakhir, keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tetap. Contoh, seorang mahasiswa menghadapi 6 pertanyaan pilihan berganda. Setiap pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban, maka probabilitas menjawab pertanyaan adalah jawaban benar atau probabilitas benar sama dengan 1/5. Jawaban salah artinya 1 dikurang probabilitas benar sama dengan 4/5. Misalkan susunan 5 jawaban benar adalah probabilitas benar, 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 salah sama dengan probabilitas benar dikali probabilitas benar dikali probabilitas benar dikali probabilitas benar dikali probabilitas benar dan dikali probabilitas salah. 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/4, maka hasilnya 1/5 pangkat 5 dikali 4/5 pangkat 1. Distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak terjadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, dan volume. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah kecil dibanding dengan panjangnya. Yang ketiga, waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Dan yang keempat, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah kecil yang dapat diabaikan. Contoh, diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang yang akan terjadi shock. Jawab, mu sama dengan lambda sama dengan jumlah ukuran populasi dikali probabilitas sama dengan konstanta X. Itu nilai rata-rata. Mu sama dengan lambda sama dengan jumlah ukuran populasi dikali probabilitas sama dengan 4.000 dikali 0,0005 sama dengan 2. Maka rumusnya probabilitas X sama dengan konstanta pangkat min mu pangkat X per jumlah sukses permutasi sama X, di mana X sama dengan 3. Jadi, probabilitas X sama dengan 2,71828 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya 0,1804. Selanjutnya distribusi multinomial. Percobaan multinomial terjadi bila tiap usaha dapat memberikan lebih dari 2 hasil yang mungkin. Jadi pembagian hasil pabrik jadi ringan, berat, atau masih dapat diterima.
Demikian juga percobaan kecelakaan di suatu simpang jalan menurut hari dalam seminggu merupakan percobaan multinomial. Penarikan suatu kartu dari sekotak kartu bridge dengan pengambilan juga merupakan percobaan multinomial bila yang terjadi perhatikan keempat warna kartu. Contohnya sebagai berikut. Distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri merupakan distribusi data diskrit. Probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang akan menghasilkan dua macam peristiwa independen menghasilkan probabilitas peristiwa yang berbeda pada setiap percobaan. Kondisi ini biasanya muncul pada percobaan yang dilakukan tanpa pengembalian dengan populasi yang terbatas. Dengan kata lain, distribusi hipergeometri merupakan bentuk probabilitas tanpa pengembalian atau without replacement, yaitu setiap pencuplikan data yang telah diamati tidak dimasukkan kembali dalam populasi semula. Berikut adalah contohnya.